Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan kali ini tentang kelompok hidrokarbon yang kedua, yaitu yang kita kenal dengan nama alkena. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang alkana, penamaan alkana, kemudian kegunaan alkana dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kelompok yang kedua yaitu alkena. Nanti ada alkuna. Bedanya cuman akhirannya aja. Depannya sama al ya. Akhirannya ada ana, ena, dan una. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam mengenai alkena ini. Kita lihat di sini. Dari sini ya. Nah, alkena itu adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Tidak jenuh itu kemarin artinya apa? Artinya ada ikatan rangkap. Nah, rangkapnya kalau alkena ada rangkap dua seperti ini ya. Jadi kalau yang alkana minggu lalu itu tidak ada ikatan rangkap, ikatannya tunggal semua, makanya dia jenuh. Artinya banyak hidrogennya. Kalau ini hidrogennya lebih sedikit dari alkana. Kenapa? Karena udah dipakai ikatannya untuk berpasangan dengan C dalam ikatan rangkap dua seperti ini. Ya, itu yang disebut dengan alkana. Nah, alkana dalam kehidupan kita ini contohnya seperti plastik ya yang kita gunakan itu bahan bakunya dari alkena ya, dari alkena. Nah, rumusnya adalah CnH2n. Kalau alkana kemarin apa rumusnya? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin apa rumusnya untuk alkana? Coba, siapa yang ingat? Kalau alkena yang sekarang CnH2n. Kalau yang minggu lalu alkana rumusnya apa? Ayo coba tolong diingat lagi. Baru 1 minggu nih masa udah lupa. Siapa bisa jawab? CnH2n plus 2, Pak. Oke, itu siapa tadi tuh suaranya tuh? Candi. Oke, terima kasih Candi. CnH2n plus 2 itu alkana. Makanya H-nya banyak karena rumusnya plus 2. Ada H-nya 2N plus 2N-nya dari mana? N-nya dari jumlah yang C ini tadi gitu ya. Nah, nanti kalau yang alkuna itu lebih sedikit lagi karena CnH2n min 2 dikurang 2 ya. Maka jumlah H-nya semakin sedikit dan dia akan semakin jenuh. Nah, ini juga termasuk kategori yang jenuh karena H-nya nggak sebanyak alkana yang kemarin. Nah, contohnya ini. Kalau C-nya 2, kita masukin misalnya C-nya 2. Berarti H-nya berapa? Masukin 2 dikali N-nya tadi 2. 2 jadi 4. C2H4. Ingat dalam penamaan kemarin kalau C-nya 2 berarti et. Ya kan? Kalau 1 met. Kalau 3 prop. Nah, karena ini kita bahas alkena berarti belakangnya ena. Semua ena. Karena ini C-nya 2, etena. Karena ini C3 propena gitu loh. Ya, ngerti ya? Paham ya? Nah, kalau kita uraikan rumus strukturnya, ini kan rumus molekulnya nih. Nah, rumus strukturnya seperti apa sih? Seperti ini, tadi itu ada ikatan rangkapnya. C-nya 2, kita jabarkan C-nya 2. Karena C dengan C harus ikatan rangkap, syaratnya dia kita berikan dulu ini C, tangannya 2. 2 udah dipakai, sisanya tinggal berapa? C kan punya 4 lengan, berarti tinggal 2. Dipakailah buat H, buat H, buat H, buat H. Kalau kita hitung jumlahnya, C-nya 2, H-nya 4. Sama nggak? Sama. Ya, ini yang contoh pertama etena. Kemudian yang kedua propena. Ya, C-nya 3 hanya 6. Dari mana Pak? Kok bisa? Ya dari rumusnya. Kalau C-nya 3 tinggal masukin hanya 2 kali 3 6. Gampang kan? C3H6. Masukin ke sini. Nah, karena C-nya 3 bikin dulu C-nya 3. Udah ada C-nya 3, kasih yang satu rangkap 2. Berarti yang lainnya nggak boleh, rangkapnya cuma satu aja. Nah, karena ini rangkapnya 2, berarti C yang di sini cuma bisa berikatan tangannya dengan H-nya 2, karena udah dipakai 2. Nah, yang di sini hanya bisa ikatannya 1 H-nya. Kenapa? Karena lengannya udah dipakai 3. 2 ke C yang sebelah kiri, 1 ke C yang sebelah kanan. Tinggal sisanya 1. Nah, kalau yang di sini, kenapa dia bisa berikatannya 3 H-nya dengan C? Karena
lengannya baru dipakai 1 dengan C ini. Tapi yang lainnya kan masih kosong, berarti pasangan H. Hitung aja. C-nya 3 hanya kita buktiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kan? Nah, betul. Lebih lengkapnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nih. Kenapa etena? Karena C-nya 2 et. Kenapa propena? Karena C-nya 3 prop. But itu C-nya adalah 4. Pen itu C-nya 5. Karena ini kita belajar alkena berarti belakangnya kasih enak-enak. Sampai 10. Sebenarnya banyak nih ya, kita cukup sampai 10 aja. 10 itu kan kemarin dek. Nah, karena ini adalah ada ikatan rangkapnya nih seperti ini, berarti namanya enak. Jadi dekena. Paham ya? Seperti itu. Jadi pada dasarnya alkana, alkena, alkuna itu sama cuma beda untuk penamaan belakang sama posisi ikatan rangkap. Kalau yang alkana nggak ada ikatan rangkap, kalau alkena rangkap 2, kalau alkuna nanti rangkap 3. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini contohnya ini ya. Contohnya dalam kehidupan, dalam industri, alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis. Ya, ini secara kimia. Kemudian alkena sangat penting untuk membantu membuat plastik seperti karet sintetis dan juga untuk pembuatan alkohol. Ini contoh-contoh daripada alkena. Makanya kenapa kita harus belajar alkena, karena dalam kehidupan kita ini banyak digunakan produknya. Kalau kemarin alkana itu bahan bakar ya, banyaknya bahan bakar misalnya digunakan untuk bahan bakar. Kalau ini biasanya digunakan untuk plastik, kemudian karet dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, paham ya tentang alkena ya. Sekarang penamaannya. Penamaan alkena untuk yang rantai bercabang. Kalau yang rantainya lurus seperti ini rantai lurus nih. Ya kalau dia nggak ada cabang nih. Misalnya C6H12 namanya heksena, nggak ada cabang-cabang. Nah, ini penamaan untuk yang cabang seperti alkana kemarin. Nah, ini kan ada cabang nih. Kalau dia lurus seperti ini, nggak ada cabang, berarti kan kita bisa menentukan C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti heksena. Kalau C-nya 6, heksena. Udah selesai di situ. Tapi karena ada cabang, penamanya nggak boleh begitu. Walaupun pada akhirannya kita tuliskan heksena. Tetapi kita harus pakai aturan IUPAC kemarin. IUPAC ya. Nah, di mana pertama kita harus memilih rantai yang paling panjang dulu atau rantai induk. Nah, cuma untuk kasus alkena itu rantai terpanjang itu rantai yang harus dilintasi oleh ikatan rangkap. Ini bedanya dengan alkana yang lalu, minggu lalu. Kalau alkana nggak ada ikatan rangkap, jadi kita menentukan yang paling panjang. Kalau sekarang bukan hanya paling panjang, tapi harus dilintasi ikatan rangkap. Itu berarti rantai induknya. Kalau nanti di sini dia cabangnya panjang ke sana, misalnya ada 10, sementara ini 6, ya kita harus pilih yang agak pendek, tapi yang penting dia dilewati oleh ikatan rangkap, itu intinya. Ya. Yang kedua, memberikan nomor. Kalau kemarin pada alkana memberikan nomor itu dari yang dekat cabang. Ya, dari sini kalau alkana. Kalau ini kasusnya alkana, pasti dari sini nomor satunya. Kenapa? Karena dekat cabang. Tapi karena ini beda, ini adalah alkena, dia ada ikatan rangkap, maka nomor paling terendah adalah nomor yang dekat ikatan cabang dari rantai induk itu. Yang mana berarti? Yang ini. Karena ini ada ikatan rangkap. Kalau dari sini nomor satunya, kejauhan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Sementara dari sini 1, 2. Dia ada di posisi nomor 2. Nah, itu cara menentukan. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga memberikan nama cabang. Nah, ini seperti kemarin CH3 namanya adalah metil. Kalau C2H5 namanya adalah etil dan seterusnya. Karena cabangnya cuma 1, ya udah ini kita tulis namanya metil. Nah, sekarang memberikan penamaan. Nah, cara mengurutkannya sama, maaf. Cara mengurutkannya sama seperti kemarin. Yang pertama, kita tuliskan dulu nomor cabang. Karena ini cabangnya ada di nomor 5, kita tuliskan 5 nih, posisi nomor cabang. Apa cabangnya? Oh, cabangnya metil. Tuliskan 5 metil. Nah, ini agak beda sedikit nih dengan alkana. Kalau kemarin alkana kita langsung tulis namanya ya, misalnya heksana. Nah, karena dia ada posisi ikatan rangkap di nomor, ini berarti kita harus tuliskan dulu nomor berapa yang ada ikatan rangkapnya. Nah, karena C yang ada ikatan rangkapnya ini ada di posisi nomor 2, berarti kita tulis dulu 2, baru karena ini ada 6, namanya heksena. Jadi 5 metil 2 heksena. Paham nggak? Paham nggak? Pahamnya ngomongnya
kurang semangat nih, takutnya masih bingung. Nanti bahan-bahan ajar ini saya kasih. Nanti saya kirim di Google Classroom aja atau di WA. Nanti saya kirim PDF-nya ini ya, biar buat kamu belajar. Paham nggak nih? Kalau nggak paham, coba kita pakai contoh nih. Ini cabang ya. Ini jangan dulu lihat ini hasilnya. Kita lihat dulu di sini. Menentukan rantai panjang tadi caranya gimana? Menentukan rantai utama maksud saya. Caranya gimana tadi? Ayo, Noval mungkin bisa jawab. Waktu kita cuma tinggal 7 menit. Ayo. Ayo. Gimana cara menentukan rantai utama pada kelompok alkena? Tadi udah dijelasin. Tentukan rantai yang diikati oleh ada ikatan rangkapnya. Ini kan ikatan rangkap nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cari yang panjang yang dilewati ikatan rangkap. Kan nggak mungkin ke bawah, karena cuma ada 3C. Tapi kalau ke samping sini, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini rantai utamanya ini nih. Paham? Ya, karena dia rantai utamanya 4, C-nya 1, 2, 3, 4, pasti akhirnya nanti but. 4 kan butena. Pasti ntar akhirannya butena. Itu loh. Nah, sekarang tentukan dulu nomor. Nomor dari mana tadi? Nomor dari yang ada ikatan rangkap, yang dekat ikatan rangkap. Nah, karena ikatan rangkap sininya yang pertama, C-nya C yang kedua ya, mohon maaf. Kalau ke sini dia yang ketiga, berarti kita kasih nomor dari sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti yang selanjutnya kita tentukan nama cabang. Nah, cabangnya cuma CH3 metil ya. Nah, metil ini ada di posisi nomor berapa? Ada di posisi yang nomor 2 ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 2 metil. Nah, karena letaknya si rangkap ini ada di C yang pertama ini, namanya jadi 2 metil, nomornya 1 butena. Nah, itu contoh. Contoh berikutnya, kalau cabangnya ada 2 nih. Ini sama nih butena juga, orang C-nya cuma 4. Bisa dari atas ke sini bisa, dari sini ke sini bisa. Ini sama hasilnya. Ya. Kita yang lurus aja nih, yang lurus nih utama. Tentukan nomornya. Nomornya bisa dari sini, bisa dari sini. Karena ini simetris nih. Misalnya dari sini ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti 4 butena ya. Pasti belakangnya butena. Nah, karena cabangnya 2, metil dan metil, ya udah kita tulis. Nomornya berapa? Ada di posisi nomor 2, ada di posisi nomor 3. 2, 3. Nah, karena dia 2 harus ditambahi dengan di. Kalau ada 3 cabangnya tri gitu ya. 2, 3 dimetil, 2. 2 itu dari mana? Posisi di sini dia ada di posisi yang C2, baik dari sini ataupun dari sini sama. 2 butena. Paham? Paham nggak? Iya benar Pak, paham. Paham, Pak. Paham. Ah, Paham, Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau yang nggak paham boleh tanya atau boleh diskusi ke temennya di luar sesi ini. Saya kasih contoh lagi. Ini misalnya. Sekarang coba kamu tentuin namanya. Kita punya waktu 4 menit. Kamu tentuin namanya. Apa namanya kira-kira ini? Siapa yang bisa? Tentuin dulu rantai utamanya mana. Rantai utama yang mana? Itu saya udah bantu tuh. Ada nama cabang, ada nomor tuh udah enak tuh. Tinggal tentuin namanya coba. Nanti saya tulis di sini. Ayo, siapa bisa jawab? Latihan coba. Empat tiga di 45 dimetil, Apa coba? 45 dimetil, 1 heksana, Pak. sama heksana. 1. Nih, kita tulis dulu yang cabangnya. Nomor 4 ya. 4, koma, cara nulisnya. Koma berapa? 5.
5 5. dimetil. Kita tulis, karena ada 2 metilnya, berarti dimetil. Nah, sekarang karena ini adalah ada rangkap 2-nya, berarti harus kita tuliskan di nomor keberapa? Nomor 2. Apa ini? Heksana. Heksana. Heksen. Nah, ini benar baru. Udah paham ya? Paham? Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanya nggak? Waktu saya hanya kurang dari 2 menit untuk pertemuan kali ini. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Nanti untuk yang kelompok ketiga, yaitu Alkuna itu sama. Cuma belakangnya nanti dikasih Una dan dia rangkapnya 3. Nanti tuh minggu depan lah kita bahas. Ini dulu sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo silakan. Sekarang masih ada 1 menit. Saya mau tanya nih. Nih. Untuk soal yang ini nih yang bawah. Maaf yang ini aja, yang ini. Soal yang ini nih, lihat ya. Ini alkana atau alkena? Nih. Alkena, Pak. Alkena, Pak. Alkena atau alkana? Kamu lihat Alkana. Alkana betul. Kenapa alkana? Kenapa alkana? Karena Nggak ada rangkap 2 Pak itu ya, Pak. nggak ada ikatan rangkapnya di sini. Itu harus jeli. Kalau rangkapnya 2 alkena, rangkapnya 3 nanti alkuna. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan paham karena sudah hampir selesai waktunya. Nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan boleh langsung hubungi saya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.